Halo semuanya, jumpa lagi dengan Kak Muloy di channel MedTV. Di video kali ini saya ingin membahas tentang mengenal pecahan untuk anak kelas 4 SD ya. Jadi adik-adik bisa belajar di channel kakak, dan setiap hari Senin kakak akan upload jam 7 malam untuk adik-adik yang duduk di bangku kelas 4 SD untuk belajar. Mama papa di rumah juga bisa menemani anaknya untuk belajar di rumah. Oke, selamat menyaksikan tentang mengenal pecahan, dan di akhir video juga ada latihan untuk adik-adik kerjakan. Dan di deskripsi video ini juga ada kunci jawaban latihannya ya. Jadi kalau adik-adik sudah mengerjakan, adik-adik bisa cocokin kunci jawabannya. Oke, selamat menyaksikan. Halo adik-adik, kita akan belajar mengenal pecahan. Ya, pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Maksudnya seperti ini. Kakak punya satu persegi panjang, ya, satu persegi panjang. Ini kakak bisa bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Contohnya seperti ini. Dari satu persegi panjang kakak bagi menjadi kotak-kotak kecil ya. Ada berapa kotak nih kalau kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Nah, di sini ada kotak yang berbeda warna ya. Ada yang berwarna merah nih, ada yang tidak diberi warna. Nah, yang berwarna merah ini diberi garis-garis warna merah seperti ini ya. Ini disebut arsiran ya. Arsirannya berwarna merah. Jadi kotak ini dikasih arsiran. Nah, sekarang kita hitung ada berapa banyak bagian yang diarsir. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ada 4 bagian, dari seluruhnya ada 6 kotak. Nah, bentuk seperti ini bisa ditulis. Ini berapa banyak yang diarsir? Tadi kita sudah jawab ya, ada 4. Kita sudah hitung 1, 2, 3, 4 yang diarsir. Nah, bagian yang diarsir ada 4 dari 6 bagian. Maka bagian yang diarsir ini kita bisa tulis dalam bentuk pecahan seperti ini. Maka bagian yang diarsir dapat ditulis seperti ini. Nah, inilah yang disebut pecahan. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Artinya kalau kita mau menyatakan pecahan atau bagian yang diarsir, itu yang diarsir ada 4 bagian dari keseluruhan. Keseluruhannya ada berapa? Keseluruhannya ada 6 kotak. Nah, inilah pecahan. Jadi pecahan itu bagian dari keseluruhan. 4 bagian yang diarsir dari keseluruhan kotak yang ada ya, seperti ini. Nah, kemudian bentuknya nggak harus kotak ya adik-adik, nanti bisa beda-beda ya. Nah, kemudian 4. Nah, ini 4/6 ini dibaca, adik-adik harus tahu ya, ini dibaca 4/6. Pecahan bentuk seperti ini dibaca 4/6. Atasnya dulu yang dibaca ya, 4/6. Jadi bentuk pecahan seperti ini dibacanya angka yang di atas dulu 4 per bawahnya 6. Nah, kita contoh lagi nih ya, yang diarsir. Nah, sekarang diarsirnya dengan warna biru nih ya, diberi warna biru, diberi garis-garis warna biru. Nah, yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3. Yang diarsir ada 3. Dari keseluruhannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 3 yang diarsir dari 8 kotak. Nah, penulisan pecahannya seperti apa? Coba adik-adik tebak ya.
Bagian yang diarsir ada 3 dari 8 bagian, maka penulisan pecahannya seperti ini. 3/8 ya, dibacanya 3/8. Bagian yang diarsir ada 3 dari seluruhnya ada 8 kotak. Nah, 3 pecahan seperti ini dibaca 3/8, sama ya seperti ini. Dibaca atasnya dulu 3 baru bawahnya 8. Nah, tapi ada pecahan-pecahan yang dibacanya khusus nih adik-adik, seperti ini. 1. Nah, ini kan tadi kan kita bilang yang di atas dibaca dulu ya, 3/8. Ini juga kalau ini pecahan seperti ini bisa dibaca ngikutin yang tadi, atasnya dulu 1 baru bawahnya 4. Tapi ini juga bisa dibaca kalau atasnya 1 nih, bisa dibaca pakai langsung tulis bawahnya 4, 1/4 ya. Jadi tidak perlu ditulis 1/4, kita cuma pakai singkatan saja 1/4. Contoh lagi seperti ini. Nah, ini bisa dibaca 1/5, atau bisa juga dibaca langsung bawahnya 5 ya. Jadi ini khusus, yang ini khusus untuk membaca kalau yang atasnya 1 ya, 1/4, 1/5. Kalau bawahnya 6, 1/6. Kalau bawahnya 7, kalau atasnya 1 bawahnya 7, dibacanya 1/7. Kalau adik-adik mau bacanya 1/7 boleh gak? Boleh. Tapi mau disingkat bacanya juga boleh, 1/7. Seperti itu. Nah, sekarang ada istilah yang harus adik-adik ketahui ya di dalam mengenal pecahan. Yang pertama ini yang adik-adik perlu tahu, dalam pecahan itu ada angka yang di atas dan ada angka yang di bawah pecahan ya. Yang di atas itu disebut pembilang dan angka yang di bawah disebut penyebut ya. Jadi kalau kita lihat di sini 7, nah ini dibacanya 7/8. Ayo adik-adik tebak mana yang disebut penyebut, mana yang disebut pembilang. Nah, kalau dari tulisan ini kita bisa baca ya, yang di atas nih itu disebut pembilang. Nah, yang di atas yang mana nih? Yang 7 atau yang 8? Ya, yang 7 yang di atas ya. Nah, yang 7 ini disebut pembilang. Yang 8 disebut penyebut. Jadi pembilangnya adalah 7, penyebutnya adalah 8. Nah, 3/5. Mana yang disebut penyebut, mana yang disebut pembilang? Penyebutnya yang di atas. Maksud kakak penyebutnya itu yang, pembilangnya itu yang di atas dan penyebutnya itu yang di bawah. Nah, berarti yang di atas itu 3, berarti ini disebut pembilang. 5 disebut penyebut ya. Maka pembilangnya adalah 3 dan penyebutnya adalah 8. Nah, inilah yang istilah yang harus adik-adik ketahui ya. Yang di atas disebut pembilang, yang di bawah disebut penyebut. Oke, kalau adik-adik sudah mengerti tentang mengenal pecahan ini, adik-adik boleh kerjakan latihannya. Nanti setelah adik-adik selesai, adik-adik bisa cocokin jawabannya. Di deskripsi video ini ada kunci jawabannya. Oke, selamat mengerjakan dan sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.